CGP yang hebat dan luar biasa. Kali ini saya Teobalus dari SMP YPPK Yohanes 23 Merauke. Saya sudah bersama rekan saya, di mana beliau akan berperan sebagai coach dan saya sebagai coaching, dan Ibu praktik sebagai observer atau pengamat. Di sini kami akan melakukan coaching. Dengan masalah yang dihadapi oleh coaching yaitu kehadiran siswanya berkurang, kemudian siswanya juga jarang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kami langsung pada coaching. Selamat pagi Ibu Citra. Pagi Pak Aldo. Kok kelihatannya Ibu sepertinya kurang bersemangat, apakah ada masalah? Iya Pak Aldo, ini soalnya anak-anak wali saya ini sekarang lagi kurang aktif masuk sekolah. Kemudian saya juga dengar dari beberapa guru mata pelajaran melaporkan bahwa anak-anak wali saya ini jarang mengumpulkan PR gitu, hanya sebagian kecil ya, tapi sebagian besarnya itu mereka jarang mengumpulkan PR-PR yang diberikan oleh Bapak Ibu guru pelajaran. Baik, bagaimana Ibu akan menghadapi proses yang seperti itu? Yang pertama pastinya saya akan menanyakan ke anaknya langsung ketika saya masuk di kelas. Saya menanyakan masing-masing satu persatu, kenapa kalian tidak mengerjakan tugas ya, karena tugas dulu ya, karena tugas kan anaknya di sekolah ya. Dia saya tanya satu-satu ke anaknya, kenapa mereka tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan. Oke. Nah, adakah solusi lain yang berkaitan dengan hal itu? Misalnya anak tidak kerja tugas atau kehadiran mereka kurang. Apakah ada solusi lain? Ketika saya bertanya kan pasti mereka jawaban berbeda. Ada yang kebanyakan, ada yang lupa, tidak punya buku, kayak begitu. Jadi kalau solusi dari saya sih yang pertama, kalau untuk lupa, saya selalu bilang ke mereka tidak ada namanya itu lupa. Jadi harus punya jadwal dan mencatatnya tugas-tugas itu. Berikutnya kalau misalnya mereka tidak punya buku, saya memberikan solusi bagaimana kau ke teman kamu yang dekat dengan rumah, kayak begitu. Kalau untuk anak-anak yang malas hadir, saya bisa selalu sebelum saya memanggil surat panggilan ke orang tua, saya selalu tanya ke teman-teman dulu di kelas, apakah kamu mengenal anak ini tinggalnya di mana, kayak begitu. Baik, mengenai dengan permasalahan anak tidak mengerjakan PR dia, kira-kira agar langkah berikutnya tidak terulang lagi, apa yang akan dilakukan? Apakah perlu pendekatan ke orang tua atau seperti apa? Oh ya, perlu sekali pendekatan ke orang tua. Apalagi kita lihat bukan hanya di satu pelajaran ya, di hampir beberapa pelajaran itu mereka tidak kerja PR. Sedangkan saya selalu beritahu mereka, kalau 4 mata pelajaran tidak lulus, berarti kamu tidak naik kelas, apalagi sudah semester 2. Pastinya saya selalu memanggil orang tua untuk mengetahui perkembangan anaknya di kelas seperti apa, kayak begitu. Jadi sambil di sekolah saya dampingi, di rumah juga ya orang tua juga membantu untuk mendampingi anaknya ketika mereka belajar, kayak begitu. Sampai juga bukan selain hanya melaporkan, biasanya juga saya bilang saya memberikan sanksi. Jadi kalau tidak kerja PR lagi itu pasti akan ada sanksi-sanksi, mungkin mengaku kelas kah, kayak begitu. Biasanya memberikan sanksi kayak begitu. Mungkin setelah Ibu melakukan pendekatan dengan orang tua dengan cara panggil orang tua untuk bertemu dengan Ibu secara langsung, bagaimana respon orang tua kira-kira? Baik, respon orang tua ini sangat baik sekali ya. Mereka sangat senang ketika saya panggil, memberikan surat panggilan ke orang tua atau tidak saya menghubungi langsung. Orang tua semua sangat senang, sangat bersemangat ya, karena mereka rasa tuh anaknya betul-betul diperhatikan di sekolah ini. Jadi mereka bisa tahu perkembangannya, oh ternyata anak saya tuh di sekolah ada yang diperhatikan, ternyata ada kekurangannya ternyata sama ini. Karena kan kebanyakan kalau di rumah orang tuanya selalu bilang, dia itu tanya ada PR, dia bilang tidak ada, selalu bilang tidak ada, padahal ada. Jadi orang tua sangat senang sekali ketika saya selalu memberikan informasi ya. Berarti tanggapan orang tua itu sangat positif, sangat baik ya, atas apa yang Ibu lakukan solusi seperti itu.
kira-kira langkah selanjutnya, misalnya anak ketika kita sudah melakukan panggilan kepada orang tua, tetapi anak tersebut kadang melalai juga, Iya. ya, melalai juga. Kira-kira langkah apa yang akan ibu lakukan? Kalau misalnya sudah panggil orang tua dan anaknya masih lupa lagi, mungkin anaknya saya panggil lagi kembali. Kenapa kamu tidak mau kerja lagi tugas itu, PR itu? Saya akan tanya kembali apa masalahnya. Jangan sampai memang benar-benar malas ya, bukan karena tidak bisa. Saya akan panggil lagi kembali secara pribadi untuk mengerjakan tugas itu. Oke, jadi saya juga setuju apa yang baru saya sampaikan. Ketika menghadapi anak seperti itu, tadi ibu sudah melakukan yang akan dilakukan seperti panggilan orang tua. Kemudian ketika anak itu masih belum berkembang, akan dilakukan panggilan berulang, ya. Jadi yang itu sangat positif. Dan tentunya pasti kalau apakah nanti ada misalnya ketika anak yang tidak bertugas misalnya akan ada melakukan sanksi-sanksi lain seperti itu. Mungkin kalau sudah keterlaluan sekali ya, sudah sangat malas sekali bekerja, mungkin saya akan bikin suatu pernyataan untuk tidak melakukan lagi kayak begitu. Buat surat pernyataan bahwa mereka berjanji tidak akan malas kerja PR lagi. Kalau sanksi sudah panggil orang tua, sudah secara ini tidak mau, yang sanksi terakhir ya membuat surat pernyataan. Jadi intinya seperti itu, ya. Dan saya sangat dukung apa usaha yang akan ibu lakukan seperti itu. Baik. Dan saya kira seperti itu proses coaching yang dilakukan. Tadi masalahnya juga sudah disampaikan. Kemudian identifikasi masalah, akar masalahnya, ibu sudah melakukan panggilan anak kepada pendekatan persuasif dengan anak, kemudian menanyakan. Kemudian solusi sebagai tanggung jawabnya ibu sudah melakukan panggilan orang tua, di mana nanti prosesnya itu harus diketahui oleh orang tua kenapa sebab anak sampai tidak mengerjakan tugas. Dan kalaupun anak tidak melakukan lagi, maka solusi terakhir dibikinkan pernyataan seperti itu. Baik, sekian dan terima kasih proses coaching hari ini, dan salam jumpa. Terima kasih. Baik.